Ya, halo semua, karena ini masih dalam kondisi liburan, sekali lagi soal cinta, cinta, cinta. Sekalian saya sebenarnya mau unek-unek lagi ya, karena kalau di Android saya, walaupun HP saya bukan HP mahal, tapi saya selalu update Android terbaru. Kalau di saya itu masih ada analitik ya, prohibited industry. Kalau di bahasa Indonesia kan sudah saya coba berubah jadi bahasa Indonesia, ya intinya mah tidak sesuatu industri jasa yang berhubungan dengan judi, dengan minuman keras, dan yang salah satunya berhubungan dengan mistis. Jadi tidak diperbolehkan, makanya ada pembatasan. Ya mungkin saya sadar juga ya, memang saya sering bermasalah dengan viewers. Tapi itu saya pernah habis setelah bermasalah dengan viewers. Ya mohon maaf, kesabaran saya tipis. Tapi asalkan kalian benar, kalian bisa mau membaca guidance pada saat saya bisa lebih baik lagi. Masalahnya itu lagi. Tapi pun setelah saya membuat problem kesalahan yang sama itu lagi, saya masih buat itu konten. Yang God is good yang saya pin. Itu langsung 7.000 8.000 view, interaksi langsung banyak tanpa saya promote. Jadi saya bingung. Lah, biasanya kalau menunjukkan kartu kayak gitu apalagi nggak ada orangnya nih, itu tuh pasti nggak bisa dipromot. Karena saya selalu mencoba promote setelah saya tahu ya saya sering dapat pembatasan. Entah dari faktanya berapa jam masih di bawah 200. Padahal mah biasanya tuh ya. Bukan biasanya. Kalau dari kata agensi yang dulu ya sampai dengan saat ini juga masih dari berita-berita yang mungkin bisa dipercaya apa enggak sih tuh? Sebenarnya sih katanya TikTok itu tuh nge-push sampai dengan 200. Kalau 200 itu sampai 2 jam nggak nyampe 200 tandanya udah dibatasi. Ya, kalaupun setidak menariknya apapun asalkan nggak nyepam, asalkan walaupun video sejelek apapun sekali lagi asalkan nggak nyepam dan bukan cuma soal foto. Nah ini juga saya suka bingung, makanya saya sering nampilin foto belakangan ini. Karena di page saya itu kalau kalian lihat ya, itu kan juga kalian juga pasti ada ya, tampilkan foto, upload dia aku upload foto to get more view. Saya udah nampilin foto tetap aja view-nya gitu-gitu aja. Mana sih TikTok ah? Oke, ini soal cinta lagi lah ya. Kelihatannya memang harus agak lama gitu ya. Dan tidak menampilkan kartu secara cepat. Tidak menampilkan kartu secara terlalu ditunjukin. Awalnya saya kira bukan soal jualan loh ya. Kalau mungkin petakot lain tuh bisa melewati pembatasan itu karena mungkin mereka reputasinya baik ya. Dan juga memang walaupun mungkin sebenarnya ada pembatasan, tapi mungkin mereka menarik banget. Itu biasanya follow udah ratusan ribu ya. Aduh, saya nggak paham deh benar-benar TikTok. Kadang di approve promote, kadang enggak. Karena sih promote tuh untuk membuktikan. Nah, kenapa di analitik disebut seperti itu? Ternyata alasan di reject promote karena memang sekali lagi sama aja ya, prohibited industry. Kalau di Indonesia kan sama aja, sesuatu industri yang tidak diperbolehkan. Padahal mah saya nggak jualan minuman keras, tidak menampilkan gambar porno. Saya juga kalau buat konten nggak pernah saya pilih. Ya toh, mohon maaf, tapi saya nggak mau edit, males edit. Prohibited industry itu kan industri yang tidak diperbolehkan, yes. Soal mistis juga termasuk kok di bahasa Indonesia. Karena kalau soal mistis ya, mistis itu kan tidak menggunakan media sama sekali. Jadi kayak menerawang, kayak Mama Lauren almarhum ya, meraba-raba. Ya itu kalau kena pembatasan, tapi karena dianya sudah sangat terkenal, jadi tetap aja ya pembatasan kayak apa. Dan dia juga nggak ikutan TikTok. Oke deh, soal kodam, membaca kodam, ya, yang bahkan mereka tuh bukan bukan live beneran, kayak recording. Makanya nama disebut contoh Andi, Dina ini. Cuma yang disebutin si Mbak itu suaranya nggak ada nama-nama yang disebut ya. Dari antara kami udah nyampe 300-an penonton, yang bingung juga ya nama yang dia sebutin kok nggak ada yang di list. Sampai dengan saya lihat follower bukan follower, viewernya cuma 50 sampai dengan 80-an. Ya itu mereka cuma nanya-nanya paling beberapa yang menerbangkan terus gitu kan. Tetap aja nggak dibacain sampai ada yang komentar ya. Bukan saya, sumpah. Saya cuma ngamatin doang. Ini gimana sih caranya biar rame? Jujur saya mengamati caranya biar rame gimana. Sampai ada yang ngomong, mata, mohon maaf. Ya ini bukan saya TikTok. Memang nggak ada buktinya. Oke lah. Sorry bukan soal mata. Ini yang Mbak bacakan nggak ada yang di sini semua orang-orangnya. Mbak tuh bacakan apa intinya seperti itu ya. Ya kalau kayak gitu kena pembatasan ya oke lah ya. Ya harusnya seperti itu. Cuma mereka bisa melewati pembatasan dengan cara mereka menarik sekali ya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan guidelines, tapi orang lain tuh banyak yang suka. Kenapa Indonesia tuh sukanya mistis? Jujur, kamu juga suka mistis kan?
Kalau dari pengalaman saya juga dari tahun 2022, saya gak pernah mau nyebutin mistis kesehatan yang berhubungan dengan penyakit. Kenapa riskan kalau disebutnya sehat-sehat aja, taunya besok dia kolaps gimana? Saya nggak mau tanggung jawab. Masih ada rumah sakit, masih ada BPJS. Kenapa nggak dipakai? BPJS tuh saya bukan promo ya. BPJS punya negara loh TikTok ya. Saya juga pakai BPJS nih pacu jantung saya. Oke. Dan juga soal kehamilan. Kalau bagi saya tuh bener-bener parah. Karena anaknya belum lahir. Nanya, saya hamil kapan pula ditanya. Saya hamil kapan? Gak bisa saya jawab, gak mau juga kalaupun saya bisa. Oke. Karena kita percaya kan, kita percaya ada alam lain. Anak yang belum lahir itu masih ada di alam roh. Jadi kita nggak mau bacain orang yang belum ada muncul. Kalau soal sekali lagi pekerjaan, mengenai karir, mengenai asmara, itu kalian semua sudah pernah mengalaminya kan. Walaupun mungkin sebagian orang masih ada yang benar-benar totok agama, totok maksud totok tuh benar-benar kayak bukannya fanatik ya, tapi kayak benar-benar serius dalam menanggapi agama, ya baiknya seperti itu. Tetap aja nggak boleh. Tapi memang bagi saya kalau sudah dijalani kenapa enggak? Tapi kalau anak yang belum ada, walaupun kamu udah punya anak sebelumnya terus pengen punya anak lagi tapi anaknya belum nongol, saya nggak mau bacain. Sama soal waktu. Kalau ditanya kapan, saya paling jawabnya mau nggak. Kalau dijawab paling deket atau kalau jelek, minta-minta bisa lama. Kalau dia bilang penanya diketik mau, ya udah. Dan untuk menghindari dosa di saya, jujur aja, sebaiknya kalau waktu kalian yang menyebutkan apakah bulan ini atau bulan depan. Jadi saya bisa buka dua jalur, bulan ini, bulan depan. Karena saya nggak mau kalau saya baca waktu. Sebenarnya tarot ya, tapi saya tidak menyarankan untuk kamu ya. Ini kalau kenapa pembatasan terserah deh. Pentakel, 4 elemen, pentakel tanah, pedang itu angin, eh tongkat itu api, piala itu air. 4 itu melambangkan hari, minggu, bulan, tahun. Saya tidak ngasih tahu yang mana hari, yang mana minggu, yang mana bulan, yang mana tahun. Yang mana dulu pada saat offline pernah saya praktekkan. Mau nggak mau itu harus ada logika juga memakai kalender. Ya. Karena kalau contoh ya 10 hari lalu ada 9 tahun. Itu dicocokkan juga dengan kalender. Ya walau alam itu bisa ada benarnya juga tuh. Tadi saya nggak mau. Itu udah baca waktu. Karena Tuhan pencipta semesta aja dalam semua keyakinan saya yakin mereka Tuhan tuh menciptakan waktu. Ya, walaupun Tuhan juga berhak dia mau terserah dia ya mau membandingkan dengan apa. Contoh, aduh, contoh kalau misalnya dia membandingkan dengan semut, ya, membandingkan dengan lebah, perumpamaan terserah dia. Tapi kalau di agama yang saya ketahui ya dan yang saya yakini itu benar walaupun saya bolong-bolong. Kayak contoh dia sang pencipta ya. Alfil, perlambangan gajah. Tandanya dia mau perlambangan apapun terserah dia. Oke. Lalu kayak soal perlambangan lagi itu soal waktu itu jelas ya wa asri nal insana la fi husnil allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia bersumpah demi waktu. Jadi aku nggak mau baca waktu lah intinya. Oke, kali ini bagi kalian yang sering berantem dengan pasangan ya, semoga kalian cepatkan di timestamp yang benar ya. Di saat ini saya mau mencoba membacakan bagi kalian yang sering berantem terus sama pasangan, sebaiknya itu bagaimana sih? Bisa kamu cewek, bisa kamu cowok. Keharmonisan, sebaiknya kamu menjaga keharmonisan. Jika ada masalah diomongin baik-baik. Ada yang jatuh, langsung buka aja nih. Oke. Itu melambangkan kemiskinan cinta, rasa hampa, rasa kangen, rasa kayak kesendirian, banyak dicuekin. Caranya ya sebaiknya kamu tuh jangan merasa seperti itu selalu. Sebaiknya kamu tuh omongin apa yang pengen kamu omongin. Kan ini melambangkan orang yang kayak bener-bener kayak bersedih dan menyimpan perasaannya. Oke, sebaiknya diomongin. Oke. Itu personifikasi nggak kepake karena buat cewek dan cowok juga. Oke, 7 pentakel. Sebutin lagi deh. Itu intinya butuh assessment dan penilaian ya supaya kamu gak berantem mulu. Harus ada sekali gitu keluar terus loh ya, penilaian, assessment untuk saling menilai diri sendiri dan pasangan supaya gak berantem mulu, untuk mencari titik temu permasalahan di mana. Seperti itu. Terima kasih.